berakhirnya jawaban dari Pak Setiawan Sabana tadi, maka kita akan lebih diskusi ini karena kita sudah ternyata sudah 1 jam menjaga waktu yang lain. Terima kasih dan mari kita beri tanggal yang saya diberikan untuk moderator dan saya tahu bahwa pembicara sini sudah dikenal, tidak perlu diperkenalkan lagi. Yang jelas adalah kalau saudara ini mungkin dilihat dari pendekatan tugas seni dalam temanya karena seni rupa Indonesia dalam perspektif industri. Mungkin saudara ini akan lebih kepada sosiologi ya, karena saya tahu bahwa sering mengikuti pembicaraan saudara Eni Supriyanto tentang masalah bagaimana seni dalam teori dan filosofisnya lebih mendalam, mungkin nanti akan dibahas lebih mendalam. Begitu juga saudara Rizky Dailani juga saya kenal, walaupun mungkin Pak Rizky nggak kenal saya, tapi saya kenal sebagai ini pengamat seni dan kurator. Terus Pak Hadiman juga saya kenal dalam sebagai penyidik dan juga pernah menulis di beberapa media. Pak Rizky juga saya kira ini adalah yang menarik ya, dari pemikiran pemikir yang cukup ini, dari tulisan-tulisannya yang cukup cemerlang dan punya perspektif yang ini terlibat. Saya kira mulai dari mana dulu ini? Pak, ya silakan saudara Rizky. Terima kasih Mas. Maaf tadi kami terlibat dalam sisi pengaturan siasat, gitu ya. Sebagai seseorang berbicara ke sesi yang terakhir. Kemudian seharusnya Mas ini dulu yang bicara, kemudian saya dan Pak Saliman, kemudian diubah. Saya terlebih dahulu. Terima kasih atas kesabaran mengikuti diskusi ini, dan pada bagian yang terakhir ini saya ingin menegaskan kembali soal tema kenapa Anda atau saudara-saudara teman-teman diundang untuk sama-sama berdiskusi di tempat ini. Jadi seperti yang ditulis dalam sepatu jaga di belakang kita, di dunia seni rupa kontemporer Indonesia dalam perspektif industri budaya. Dari pembicara-pembicara sebelumnya, memang tidak ada pembicaraan yang tegas menyebut tentang industri budaya itu, walaupun dari seluruh tema rangkaian pembicaraan itu diarahkan untuk menggabungkan persoalan itu. Jadi yang tema terpenting itu bagaimana sekarang seni rupa kita, seni rupa kontemporer seperti seni rupa masa kini, ya, sekarang ini menghadapi perspektif industri budaya. Jadi ada bagian yang ingin saya tegaskan sekarang tentang industri budaya itu. Pertama-tama yang ingin saya kemukakan berkaitan dengan persoalan industri budaya itu adalah, sebelum kita menginjak pada persoalan kesenian, itu adalah persoalan tentang budaya industri. Jadi ada industri budaya atau culture industry dan budaya industri, culture of industry. Jadi ada budaya di industri. Sudah umum mungkin kita tahu bahwa kesenian itu menjadi bagian dari kebudayaan. Tetapi bagaimana kalau kemudian kesenian itu hidup atau dianggap sebagai industri? Ada sebenarnya beberapa jenis kesenian yang sudah dengan sendirinya tadi disebut sebagai ekspresi dari media-media baru, itu terkait erat dengan industri.
Tentu saja misalnya film dan musik, kan ada perusahaan recording, ada perusahaan film yang membuat ekspresi film itu menjadi ekspresi yang dikonsumsi oleh banyak orang. Tapi yang ingin dibahas lebih jauh adalah ekspresi kesenian yang bukan hanya film dan musik, tetapi juga misalnya seni lukis, seni patung, kerajinan, dan lain sebagainya. Nah, saya sebenarnya tadi sepakat memang sesi ini kita bukan ahli industri itu, tapi kita ingin mengungkapkan persoalan-persoalan di balik persoalan industri itu. Jadi sebelum kita memasuki persoalan industri budaya itu, saya mengajak Anda untuk kembali melihat apa sebenarnya kalau masalah-masalah yang harus kita cermati dari budaya industri. Industri dalam pelaksanaannya itu bergantung pada apa yang disebut proses rasionalisasi dan standarisasi. Jadi industri itu bekerja dengan beberapa cara. Pertama, dia harus bersifat rasional sehingga dia bisa menghasilkan pola atau standar dan bisa dengan demikian bisa mengkalkulasi atau memprediksi hasil. Nah, soal standarisasi dan rasionalisasi itu tentu saja kita tahu berkaitan dengan ini yang umum diketahui oleh banyak anak-anak di Indonesia, itu adalah soal ilmu pengetahuan dan ilmu rekayasa atau kita kenal sebagai sains dan teknologi. Nah, dari sains dan teknologi itulah kita mengenal apa yang disebut tradisi riset dan pengembangan atau riset development itu ya. Jadi kalau di dunia industri, apa yang disebut proses rasionalisasi, standarisasi itu sesuatu yang sudah harus begitu. Lalu bagaimana dengan kesenian? Dan apakah kesenian juga harus ada standarnya? Lalu di mana letak ekspresi? Lalu di mana letak kebebasan dan sebagainya? Itu kan yang menjadi pengembangan. Yang ingin saya kemukakan sekarang adalah persoalan yang saya pikir penting kita bicarakan pada saat kita ngomong kesenian dalam perspektif industri, yaitu perspektif kebebasan di satu sisi dan perspektif proteksi di sisi yang lain. Nah, bicara soal kebudayaan sebelum kesenian, ada istilah juga yang kurang banyak dibicarakan misalnya. Apa bedanya kebudayaan dengan peradaban? Jadi culture dan civilization, apa bedanya? Kita sering menganggap bahwa seluruh ekspresi kesenian itu budaya, itu orang Indonesia, tari-tarian, semua itu adalah kebudayaan. Dan di dalam kajian teori kebudayaan ini yang dipetakan oleh orang di luar orang Indonesia justru, misalnya dalam studi dikatakan bahwa kebudayaan itu berkaitan dengan ide tentang kemodernan atau kemajuan. Jadi yang disebut ide tentang kebudayaan itu baru muncul pada saat rasionalisme itu muncul. Ya, dalam sejarah kebudayaan barat itu disebut dari sejak abad 17 ke 18 muncul abad pencerahan, dan disitulah ide tentang kebudayaan itu muncul. Jadi kebudayaan terkait dengan prinsip-prinsip kemajuan. Nah, sementara peradaban di sisi lain itu berkaitan dengan tradisi atau konvensi atau kebiasaan dan norma. Jadi yang disebut Huntington sebagai clash of civilization itu bukan konflik kebudayaan, tapi konflik peradaban, maksud antara Hindu dan Islam dan ya, jadi peradaban itu berkaitan dengan struktur yang kita sebut. Kalau di Indonesia itu disebut budaya seluruhnya. Jadi tari-tarian itu budaya, itu semua budaya. Pada dalam studi budaya itu disebut bahwa ini yang disebut sivilisasi. Nah, konflik yang terjadi sekarang ini adalah konflik antara budaya dan tradisi. Nah, lalu pentingnya kemudian kita memisahkan budaya dan
berbeda supaya kita bisa punya jarak untuk tidak terlalu menganggap semuanya dengan pembulatan gitu ya. Misalnya berlangsung proses industrialisasi budaya itu bukan dalam pengertian industrialisasi peradaban. Jadi misalnya agama gitu ya, yang bagian mengikat pada tradisi sivilisasi itu akan sulit dibicarakan dalam perspektif industri. Sementara budaya di sisi lain itu masih bisa. Ya. Jadi saya ingin memisahkan itu sehingga kita tidak terjebak melihat industri budaya itu melulu sebagai proses materialisasi atau sekularisasi. Yang penting dari industri itu adalah saya sebut harus berlangsung logika nasionalisasi dan standarisasi. Di situ ada persoalan. Dari ide kebudayaan dan modern itu muncullah ide tentang masyarakat. Nah, di Indonesia masyarakat itu semua, di kampung ada masyarakat, di kota ada masyarakat. Sebenarnya ide tentang masyarakat itu adalah ide di mana individu diikat oleh satu kontrak, itu semacam kontrak. Jadi setiap orang punya hak dan kewajiban tertentu untuk tinggal bersama. Nah, kontrak itu mengatur bagaimana hak setiap individu. Nah, sementara dalam hubungan peradaban itu muncul apa yang disebut keadaan komunal, gitu ya. Komunal di mana ada norma, ada tradisi, ada kebiasaan yang sudah diakui secara turun-temurun. Dan itu yang mengatur hubungan setiap orang. Bagaimana orang yang lebih muda menghormati yang lebih tua, bagaimana yang satu keluarga menghargai tetangga dan sebagainya. Itu diikat oleh sebuah kebiasaan dan cara. Nah, sementara yang disebut society itu atau masyarakat itu adalah hak dan kewajiban orang dewasa. Jadi setelah punya KTP ada kontrak hukum buat SIM, kalau harus masuk penjara karena ngebut dan menabrak orang sampai mati ya di penjara. Tidak ada urusan ini anaknya siapa gitu. Sementara di hukum komunalitas, kalau dia anaknya pangeran, anaknya siapa, ya ini kan anaknya bapak siapa gitu. Itu bisa. Tapi kalau dalam kontrak hukum negara masyarakat itu ya individu yang berperan. Nah, jadi ada individu dan ada komunal ya, warga kita memilahnya. Nah, lalu bagaimana kalau kita mengkontraskan dua hal itu? Satu hal adalah komunitas itu, ikatan komunitas, sementara hal lain adalah ikatan individu. Pada saat kita ngomong tentang proses industrialisasi, ya. Nah, kalau dalam logika kultur atau kemajuan itu, maka di situ berlaku logika apa yang disebut dari Mas Deno adalah optimalisasi. Jadi harus prinsip modern itu adalah mengoptimalkan segala sesuatu. Nah, sementara tradisi atau peradaban, prinsip yang lebih utama adalah pemeliharaan. Jadi harmoni. Jadi kalau yang satu orientasinya menciptakan budaya, melakukan perubahan. Nah, sementara kalau sivilisasi atau tradisi justru prinsipnya adalah bersikap pada perubahan. Bagaimana perubahan sosial segala macam itu bisa disikapi oleh tradisi. Nah, sementara di sisi lain yang budaya itu justru memang perubahan yang harus dibuat. Jadi itu dua hal. Bicara tentang seni dengan industri kalau dalam konteks Indonesia, maka kita harus juga melihat di mana posisi komunal itu dan di mana posisi individu itu. Di kota-kota besar lah kita banyak bicara tentang individu. Sementara di desa tersebut gitu ya, itulah kekuatan komunalitas itu masih ada. Kan ada dua hal yang dikontraskan. Jadi kalau mau ngomong seni industri itu maksudnya di mana, yang di kota atau yang di desa? Akan ada implikasi yang berdampak besar antara yang di kota dan yang di desa itu. Nah, di dalam ekspresi kesenian saya pikir sudah dikenal luas. Perbedaan desa kota itu bisa menentukan karakter seni yang dihasilkan. Lebih jauh lagi bisa menghasilkan jenis kemudian gitu ya. Ini kesenian dari mana, ini kesenian dari mana. Jadi kesenian ini perbedaan itu jelas mengikat perbedaan dari sistem pengetahuan tentang praktek kesenian itu. Hari kemarin kita banyak bicara tentang itu. Jadi bagaimana seni yang tumbuh di
provinsi dan di daerah. Walaupun sama-sama membuat lukisan, di ibu kota provinsi itu jauh sistem pengetahuan tentang apa itu lukisan, kenapa harus dibuat itu jauh lebih dikenal ketimbang dipraktekkan di daerah. Jadi itu kemudian memisahkan, menciptakan karakter yang berbeda dan jenis yang berbeda. Maka kemudian kita sering atau mungkin sudah bosan gitu ya bicara tentang apa yang disebut hierarki dalam kesenian. Bahkan tegangan gitu ya terjadi di Jawa dan di luar Jawa, di kota besar dan kota yang lebih kecil, di daerah. Bahkan konflik. Nah, konflik itu sebenarnya akarnya adalah ini. Tadi itu bagaimana sebenarnya kita meletakkan persepsi tentang budaya dalam logika kemajuan itu dan peradaban dalam logika tradisi. Kan new media art itu tadi dijelaskan adalah satu bentuk perubahan konvensi yang diberlakukan banyak di kota. Jadi kalau misalnya video art itu mulai berpindah di pedalaman itu kan efeknya akan berbeda dengan diselenggarakan di kota. Jadi itu ada perbedaan. Jadi di level kreasi, produksi, distribusi, dan penerimaan karya seni, perbedaan pengetahuan tentang sistem seni itu akan membuat hasil yang berbeda. Yang menjadi masalah sekarang adalah kita ini hidup di sebuah masa di mana berlaku apa yang disebut sistem ekonomi global, gitu ya. Jadi kita belum habis cerita tentang kota dan desa, pusat dan pinggiran, pusat dan daerah, gitu kan. Kita sekarang harus berhadapan dengan isu yang disebut lokal dan global. Nah, tadi saya melihat di sesi pertama itu misalnya kan Pak Chandra itu kan saya ngomong tentang ada keyakinan orang yang menyebut tadi ide dari Macular itu media itu adalah pesan itu sendiri. Sebenarnya ada juga keyakinan Macular yang lain yang disebut dia yakin bahwa kita yang hidup di seluruh dunia itu ibarat hidup di sebuah desa global, berinteraksi satu sama lainnya. Jadi ada prinsip think locally dan act globally misalnya gitu ya. Jadi tidak lokal tapi beraksi secara global. Kemudian beberapa tahun yang lalu kita mengenal ada buku Nasbit itu dibuat di desa tapi berefek. Kita juga terbiasa dengan ide-ide klise bagaimana yang lokal itu memiliki peran secara global. Bagaimana kesenian daerah-daerah Indonesia itu mendunia dianggap. Itu ide-ide klise menurut saya. Jadi ide-ide yang sudah banyak disebut tapi nggak pernah terrealisasi. Nah disinilah kita saatnya mulai menggali kenapa itu tidak terjadi. Padahal sebuah ekspresi di daerah di Indonesia itu memang tidak jarang ditemukan di daerah lain misalnya, apalagi di seluruh dunia. Jadi pada saat itu diekspor di dunia, kenapa dia nggak menjaga global? Kenapa tidak diwakili seluruh dunia? Nah dari dulu kita punya semangat ideal itu tidak pernah terrealisasi sampai sekarang. Jadi apakah masih kita bisa berpikir bahwa yang dari desa saya ini bisa berpengaruh secara global? Itu yang ingin dipersoalkan dari budaya ini. Bisa saja kalau diindustrikan dari daerah itu bisa menjadi global, tapi rupanya tidak sederhana itu persoalan. Karena yang kita hadapi adalah misalnya dari sisi modal atau kapital yang berlaku sekarang ini adalah sesuatu yang misalnya gini, sistem moneter yang berlaku di kita jalankan sekarang itu sudah menjadi bagian dari sistem global. Jadi nilai tukar rupiah dan dolar itu angka peradaban kita sebenarnya, atau harga dari kemunduran budaya kita, gitu ya. Karena kita tidak bisa bersaing ngomong dari perspektif kemajuan. Jadi 10.000, 15.000 dolar, $1
ribu itu udah perbandingan bagaimana sisi kapital kita. Kemudian dari sisi kultural misalnya semua orang harus bisa bahasa Inggris atau bahasa Prancis atau bahasa ya Inggris lah yang paling untuk bisa menjadi global. Nah, yang sementara banyak di Indonesia orang bahasa Indonesia sendiri masih kacau seperti Tristan misalnya. Kemudian juga sistem ilmu pengetahuan itu juga kan sudah bertindak. Pertumbuhan kota, karakter kota di Indonesia dan karakter kota di negara-negara maju itu sudah berbeda. Itu berkaitan dengan infrastruktur, bagaimana satu kemungkinan ekspresi itu bisa sampai pada publik misalnya. Jadi tidak ada museum, tidak ada galeri, tidak ada promotor, tidak ada kurator misalnya, itu mengakibatkan sesuatu yang berbeda dibanding satu kota yang punya struktur galeri, museum, kurator, sebagainya. Dan itu bicara beda. Kita tidak bisa berhenti bicara bahwa lukisan dari daerah ini kalau dibanding dengan dari Jakarta sudah kalah sama hebatnya. Tapi di Jakarta ada galeri, ada museum, ada pilar, ada kurator, ada kolektor. Mata rantai kreasi, produksi, distribusi, dan resepsi, penerimaan itu semua berputar di sini. Sementara yang di daerah ada yang ada cuma buat, nggak ada yang mendistribusikan, nggak ada yang mengolah, nggak ada yang menerima. Jadi dia jenuh gitu di situ kita. Lalu kalau itu berpikir kita harus menjual ke luar negeri. Kan itu logikanya seperti ekspor kerajinan gitu kan, logikanya dijual ke luar negeri. Tapi apakah misalnya sistem pengetahuan seni kita bisa bersaing dengan sistem pengetahuan seninya itu di luar negeri? Apakah video karya lukisan kita bisa diterima di tempat di Amerika misalnya, di Inggris dan sebagainya? Dan itu soal sistem pengetahuan juga. Jadi itu sesuatu yang lebih jadi masalah. Termasuk yang saya garis bawahinya sekarang sebagai persoalan adalah sistem apa yang disebut copyright dan industri virtual, ya. Itu dua hal yang sekarang menjadi penanda dari gejala globalisasi ini. Copyright itu adalah hak cipta, ya, hak kekayaan intelektual kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi seseorang yang menciptakan sesuatu, kalau itu digunakan orang lain harus membayar. Itu kan itu sistem copyright. Sistem copyright itu dilahirkan berdasarkan asas individualitas. Jadi itu diturunkan dari semangat kultur itu. Jadi kalau ada individu yang berprestasi, dia mendapatkan haknya dari berprestasi dengan diberikan copyright. Maka orang lain yang menjadi pengguna, pengikut, yang harus membayar. Nah, lalu bagaimana kalau sistem copyright itu berlaku di masyarakat yang komunal? Saya tahu, tapi saya selalu dengar kalau di Bali orang dicontoh khusus senang. Bukan melarang, itu artinya dia berpengaruh pada komunitasnya. Jadi itu kan hukum yang berbeda. Jadi apakah copyright itu bisa berjalan di Indonesia? Kan ini sekarang banyak gerakan itu yang menghargai, membacakan dan sebagainya. Jadi itu sesuatu yang tidak sesederhana. Kalau Anda membaca, berarti Anda melawan, berarti Anda membantu kejahatan, misalnya begitu. Tapi kita nggak bisa membuat makalah atau tidak bisa mengoperasikan komputer kalau kita harus membayar royaltinya software Microsoft dan sebagainya. Semua harus dibayar. Kan itu dilemanya. Jadi satu sisi jangan dibaca, tapi di sisi lain kita nggak mungkin bisa bekerja kalau tidak membaca. Itu juga kan sesuatu yang muncul. Kemudian di satu industri yang lain, industri yang mengelola adalah realitas virtual. Jadi virtualitas atau virtuality itu dalam pengertiannya adalah sesuatu yang tidak ada tetapi nampak seolah-olah ada. Nah, orang melihat virtualitas itu misalnya yang paling sering dicontohkan adalah internet. Jadi kita kalau menggunakan internet seolah-olah sebenarnya virtualitas itu bisa dilakukan dari cara juga masih contoh adalah telepon. Kalau kita lagi menelepon seseorang, kita sebenarnya berada dalam dunia virtual itu. Kita seolah-olah bicara pada orang itu, padahal orang itu nggak ada.
dipecahkan gitu kan, itu uangnya ada seperti itu, dibelikan sesuatu. Tapi pada saat itu masuk ke bank, itu yang kita punya adalah digit angka itu. Dan ada seseorang yang tidak pernah memegang uang, tapi digit angkanya panjang gitu. Dan kita terbiasa kemudian hidup dengan panjang digit itu. Digit itu kalau berangka angka buat kita itu sudah berpengaruh gitu. Bertambah 5 angka berpengaruh juga gitu kan. Jadi itu sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita hindari, kita sudah hidup di situ. Televisi yang kita hadapi setiap hari juga kan menghadirkan dunia virtual. Kita seolah-olah kenal nih siapa orang ini, padahal hanya suara gitu kan. Yang selalu kita lihat di sini, kok kita tahu saudara apa siapa? Jadi ini kita rasanya kenal. Padahal itu kan seperti kan itu seolah-olah kita pernah ketemu. Jadi itu dunia virtual. Nah masalahnya dunia virtualitas itu sesuatu yang hanya dikenal dalam sistem kota. Bagaimana dengan sistem yang ada di daerah? Dan jadi itu sesuatu yang terjadi. Jadi dalam hal ini ada hal yang harus kita kemukakan, yaitu di era industri budaya ini bukan berarti semuanya ini memiliki peluang untuk dijadikan nasional, standar, dan menguntungkan. Tapi juga harus timbul pemikiran bahwa tidak semua bisa dinasionalkan, distandarkan, dan menguntungkan karena kondisinya yang berlangsung. Sehingga dalam peluang globalisasi ini kita punya kebebasan lebih banyak, tapi juga di sisi lain kita harus menyiapkan perangkat perlindungan atau proteksi. Nah, tentu saja perlindungan dan proteksi itu adalah bagian yang harus dikerjakan oleh negara atau pemerintah. Apa saja misalnya yang harus dilindungi? Secara prinsip misalnya negara harus melindungi apa yang berbeda dan apa yang ringkih sebagai kenyataan, misalnya minoritas atau sesuatu yang tidak banyak umum, ya, itu sesuatu yang harus dilindungi. Kemudian yang kedua adalah sehingga berjaya secara global, pertama-tama kita harus tahu bagaimana perusahaan itu diproduksi, siapa yang mendistribusikannya, siapa yang menerimanya, lalu penting, kalau misalnya itu dibuat, apakah ada individualitas di situ, apakah hal-hal yang seperti itu yang kita ingin kemukakan. Di hadapan kita sekarang muncul apa yang disebut tadi Mas Idin dalam pengembangan media baru itu adalah realitas pixel itu ya, pixel, digital. Jadi sesuatu yang semua di realitas itu muncul sebagai digital. Nah untuk orang wilayah-wilayah jauh dari realitas digital itu boro-boro berpikir industri, ya kan, berpikir dikenal saja sudah susah gitu. Nah itu yang menjadi persoalan ini dalam kesempatan bertemu berupa seluruh Indonesia ini. Mungkin ini kesempatan yang baik untuk didiskusikan. Saya pikir itu. Terima kasih Mas. Iya, terima kasih Mas Rizky. Ini Mas Rizky begitu gamblang untuk mendapatkan sebuah pemetaan tentang masalah industri budaya, dan mungkin kita akan pertegas lagi dalam satu kasus mungkin beberapa hari nanti.